Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Kenalkan, nama saya Tabilat Said, NIM 1712 semester 9. Mata kuliah final Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek. Program Studi Sistem Komputer. Dosen Bapak Andi Tambong. Di sini saya akan menjelaskan tugas final, yaitu 1. Kelas, atribut, metode, konstruktor, modifier, inheritance, polymorphism, peserta kelas dan metode, dan interface. Langsung saja saya ke materinya. Pertama, kelas. Kelas adalah struktur dasar dari OOP. Kelas terdiri dari dua tipe data, tipe dari anggota di mana disebut dengan feed, atribut, dan properti, dan metode. Feed merupakan tipe data yang didefinisikan oleh kelas, sementara metode merupakan operasi. Sebuah objek adalah sebuah instance keturunan dari kelas. Untuk dapat membedakan antara kelas dan objek, mari kita mendiskusikan beberapa contoh berikut. Kita memiliki sebuah kelas mobil di mana dapat digunakan untuk mendefinisikan beberapa objek mobil pada tabel di bawah. Mobil A dan mobil B adalah objek dari kelas mobil. Kelas memiliki file nomor, plat, warna, manufaktur, dan kecepatan yang diisi dengan nilai pada objek mobil A dan mobil B. Mobil juga dapat berakselerasi, berbelok, dan melakukan rem. Ketika diinisialisasi, setiap objek mendapat satu set variabel yang baru. Bagaimanapun, implementasi dari metode dibagi antara objek pada kelas yang sama. Kelas menyediakan keuntungan dari reusability. Programmer perangkat lunak dapat menggunakan sebuah kelas beberapa kali untuk membuat banyak objek. Selanjutnya, atribut. Atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lainnya. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai public dapat diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai protected tidak dapat diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya, kecuali kelas yang mengaksesnya adalah kelas turunan dari kelas yang membungkusnya. Atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Atribut dapat memiliki hak akses privat, public, maupun protected. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai privat hanya dapat diakses secara langsung oleh kelas yang membungkusnya, sedangkan kelas lainnya tidak dapat mengakses atribut ini secara langsung. Karakteristik atribut dalam kelas. Atribut disebut sebagai variabel. Atribut dapat membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Sebagai contoh, pada kelas mahasiswa terdapat objek mahasiswa si A dan objek mahasiswa si B. Yang membedakan antara objek si A dan si B adalah NPM-nya, nomor pokok mahasiswa, yang merupakan atribut dari objek tersebut. Pada atribut terdapat pula dua istilah variabel, yaitu instance variabel dan class variabel. Selanjutnya, metode. Metode adalah fungsi atau prosedur yang dibuat oleh seorang programmer di dalam suatu kelas. Dengan kata lain, metode pada sebuah kelas hampir sama dengan fungsi atau prosedur pada pemrograman prosedural. Pada sebuah metode di dalam sebuah kelas juga memiliki izin.
akses seperti halnya atribut pada kelas. Izin akses itu antara lain privat, public, dan protected yang memiliki arti sama pada izin akses atribut yang telah dibahas sebelumnya. Sebuah kelas boleh memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama, asalkan memiliki parameter masukan yang berbeda sehingga compiler atau interpreter dapat mengenali metode mana yang dipanggil. Hal ini disamakan overloading. Di dalam sebuah kelas, terdapat juga yang disebut sebagai metode atau atribut statis yang memiliki kata kunci statik. Maksud dari statis di sini adalah metode yang dapat diakses secara terbagi dengan semua objek lain tanpa harus membuat objek yang memiliki metode statis tadi tanpa proses new. Tapi sebuah metode statis mempunyai keterbatasan, yaitu hanya dapat mengakses atribut atau metode lain di dalam suatu kelas yang membungkusnya yang juga bersifat statis. Metode statis biasanya diimplementasikan untuk metode main. Karakteristik metode di dalam sebuah kelas, behavior disimpan dalam bentuk metode. Metode merupakan serangkaian statement atau perintah. Perintah sama dengan baris program. Dalam suatu kelas yang menghandle tasks tertentu, metode merupakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Metode didefinisikan pada kelas akan tetapi dipanggil melalui objek. Metode memiliki peranan di antaranya 1. Merubah nilai atribut dari suatu objek. 2. Menerima informasi dari objek lain dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Selanjutnya, konstruktor. Konstruktor merupakan fungsi khusus yang secara otomatis akan dipanggil ketika sebuah objek dari sebuah kelas dipanggil pada fungsi utama atau main. Ciri-ciri atau karakteristik dari konstruktor adalah memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe data serta pengembalian. Misalkan, kamu membuat kelas bangun, seperti yang sudah Mimin contohkan pada tutorial pertama mengenai kelas, maka konstruktor dari kelas tersebut adalah suatu fungsi dengan nama bangun. Fungsi ini, konstruktor, tidak dapat dipanggil dengan menggunakan cara biasa, layaknya memanggil member dalam sebuah kelas, sebagai contoh nama objek fungsi. Konstruktor sangat penting keberadaannya karena kadangkala suatu objek perlu melakukan beberapa tugas tertentu sebelum suatu objek melakukan operasi selanjutnya. Misalkan, memesan lokasi memori dan memberikan nilai tertentu pada suatu variabel. Berbeda halnya dengan konstruktor, destruktor memiliki implementasi yang sama dengan konstruktor namun berbeda pada proses pemanggilannya. Fungsi destruktor akan otomatis dipanggil ketika suatu objek kelas dihapus. Destruktor berguna dalam merapikan kembali objek-objek yang sudah tidak dapat diperlukan dan melakukan pembersihan memori, guna menghindari konflik pada program yang besar dan kompleks. Yang kelima, modifier. Modifier adalah keyword istimewa yang bisa memodifikasi definisi dan perilaku dari kelas, metode atau variabel. Beberapa di antaranya mungkin sering
Modifier adalah keyword istimewa yang bisa memodifikasi definisi dan perilaku dari kelas, metode atau variabel. Beberapa di antaranya mungkin sering Anda temui dalam kode Java. Berikut ini adalah modifier. Modifier untuk mengontrol akses terhadap kelas, metode, atau variabel disebut juga akses modifier. Di antaranya yaitu public, protected, default, dan private. Modifier non-akses statik untuk membuat metode dan variabel dari kelas. Modifier non-akses abstrak untuk membuat kelas dan metode abstrak. Modifier non-akses final untuk menyelesaikan implementasi dari kelas, metode, dan variabel. Modifier non-akses synchronize atau volatile yang digunakan untuk thread. Modifier non-akses native yang digunakan untuk membuat metode natif. Seperti Anda lihat di atas, beberapa modifier hanya dapat diaplikasikan hanya pada kelas dan metode atau hanya pada metode dan variabel. Menggunakan setiap modifier tersebut, Anda bisa meletakkannya sebelum definisi dari kelas, metode, variabel seperti contoh di bawah ini. Public kelas jambu extend buah, private boolean matang, static final double berat sama dengan 1.25, protected static final in jumlah sama dengan 10, public static void main string args. Penempatan modifier ini biasanya mengikuti urutan akses, static abstract synchronize, volatile, final, native, di mana akses ini bisa saja berupa public, protected, atau private. Namun, tidak boleh lebih dari satu akses. Kali ini hanya akan dibahas mengenai akses modifier, yaitu public, protected, default, dan private. Public modifier artinya bisa diakses di mana saja. Metode atau variabel subclass dari kelas dapat diakses oleh semua kelas pada package yang sama, atau oleh kelas lain di luar package tersebut. Intinya bisa diakses dimanapun. Jika Anda tidak menggunakan modifier apapun, maka ini adalah default, di mana modifier ini hanya bisa diakses dalam package yang sama. Public hampir sama dengan default. Keduanya mengizinkan metode dan variabel untuk dapat diakses oleh kelas lain di dalam package yang sama. Perbedaan akan muncul ketika Anda membuat package dari kelas. Ketika Anda akan menggunakan kelas di luar package, di mana kelas tersebut berada melalui statement import, maka hal ini tidak akan bisa dilakukan sebelum kelas dalam package itu dideklarasikan sebagai public. Yang keenam, polymorphism. Polymorphism adalah salah satu konsep penting dalam object-oriented programming. Di Java, setelah abstraction dan inheritance, polymorphism berarti banyak bentuk. Ada beberapa definisi berbeda tentang polymorphism, sedangkan polymorphism sendiri sulit didefinisikan. Sejalan dengan contoh program Java sederhana yang diberikan, Anda diharapkan dapat mengerti atau memahami konsep polymorphism itu sendiri. Polymorphism sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode dengan nama sama. Penggunaan metode dengan nama sama dapat melalui metode overloading dan metode overriding.
Peran polimorfisme tidak terbatas hanya pada hal-hal tersebut. Ada kaitan erat antara polimorfisme dan inheritance turunan. Dalam konsep turunan Java, saat objek dari subclass dikonstruksi, objek dari superclass juga ikut dikonstruksi. Jadi setiap objek di instance dari subclass adalah juga instance dari superclass. Bila Anda mendeklarasikan metode dengan parameter dari tipe superclass, Anda dibolehkan memberi argumen berupa objek dari subclass yang merupakan turunan dari superclass tersebut. Contohnya, abstract class. Abstract class adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi, tidak bisa dibuat menjadi, dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Dalam abstract class umumnya akan memiliki abstract method. Abstract method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam child class anak, child class. Abstract method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya, jika ada. Abstract class digunakan di dalam inheritance, pewarisan kelas, untuk memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas diturunkan dari abstract class. Abstract class digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Konsep abstract class dan abstract method akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan contoh. Misalkan, kita ingin membuat kelas yang terdiri dari berbagai konsep dari berbagai jenis komputer, seperti kelas laptop, kelas PC, kelas netbook, dan lain-lain. Seluruh kelas ini tentunya memiliki sifat-sifat komputer, seperti memiliki spesifikasi seperti prosesor dan membutuhkan listrik. Dalam implementasinya, kita bisa membuat seluruh kelas ini diturunkan dari kelas komputer. Agar lebih seragam, kita ingin seluruh kelas yang diturunkan dari kelas komputer memiliki metode yang pasti. Ada dalam setiap kelas anak. Setiap komputer tentunya memiliki spesifikasi, sehingga kita ingin setiap kelas yang diturunkan dari kelas komputer memiliki metode lihat space. Bagaimana caranya? Memaksa setiap kelas agar memiliki metode lihat space. Untuk kebutuhan ini, kita bisa membuat kelas komputer sebagai abstract class dan metode lihat space sebagai abstract method. Lebih lanjut, abstract method tidak hanya membuat setiap kelas memiliki metode lihat space, tetapi memaksa setiap metode mengimplementasikan metode lihat space. Dengan isi metode diserahkan kepada masing-masing kelas, tentunya spesifikasi kelas laptop akan berbeda dengan spesifikasi kelas PC. Selanjutnya, interface. Interface adalah sebuah kontrak atau perjanjian implementasi metode bagi kelas yang menggunakan objek interface. Kelas tersebut harus mengimplementasikan ulang seluruh metode yang ada di dalam interface. Dalam pemrograman objek, penyebutan objek interface sering disingkat dengan interface saja. Jika Anda telah mempelajari abstract class, maka interface bisa dikatakan
maka interface bisa dikatakan sebagai bentuk lain dari abstrak kelas, walaupun secara konsep teoritis dan tujuan penggunaannya berbeda. Sama seperti abstrak kelas, interface juga hanya berisi signatur dari metode, yakni hanya nama metode dan parameternya saja jika ada. Isi dari metode akan dibuat ulang di dalam kelas yang menggunakan interface. Jika kita menganggap abstrak kelas sebagai kerangka atau blueprint dari kelas-kelas lain, maka interface adalah implementasi metode yang harus tersedia dalam sebuah objek. Interface tidak bisa disebut sebagai kerangka kelas. Menyambung analogi kita tentang kelas komputer, interface bisa dicontohkan dengan mouse atau keyboard. Di dalam interface mouse, kita bisa membuat metode seperti klik kiri, klik kanan, dan double klik. Jika kelas laptop menggunakan interface mouse, maka kelas tersebut harus membuat ulang metode klik kiri, klik kanan, dan double klik. Selesai. Di sini lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.